Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Nah, apakah kalian siap dengan pembelajaran kali ini? Tentunya harus selalu siap ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai iklan, slogan, dan poster. Simak dengan baik ya materinya. Kemudian nanti ditulis di buku catatan kalian materi yang akan disampaikannya. Oke, kita mulai ya. Apa sih pengertian dari iklan itu sendiri? Nah, iklan dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik untuk membeli pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang dan jasa yang disampaikan melalui media massa, seperti televisi, radio, surat kabar, maupun internet. Nah, ini contoh iklan produk makanan ya. Nah, ini kalian pasti tahu ya, iklan apa, produk apa. Produk minuman ya, minuman Yakult. Nah, ini contoh dari iklan produk minuman. Baik, selanjutnya kalau pengertian slogan apa ya? Nah, slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Nah, ini contoh dari slogan ya. Nah, slogan tentang menjauhi narkoba. Seperti apa ya slogan itu? Kayak himbauan gitu, himbauan. Nah, di sini di contohnya juga menunjukkan bahwa himbauan untuk menjauhi narkoba. Nah, itu pengertian slogan dan contoh dari slogan. Selanjutnya, pengertian poster. Apa sih poster itu? Poster adalah plakat, kata-kata, dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster juga merupakan pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Nah, poster dan slogan ini hampir sama ya, karena mengandung kata-kata dan gambar. Tapi, poster itu biasanya disimpan atau ditempel, dipajang di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian, seperti itu ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari poster ya. Nah, isinya itu apa sih yang ingin disampaikan oleh penulisnya? Nah, di sini poster himbauan ya. Poster himbauan untuk taat berlalu lintas. Nah, ini biasanya disimpan di jalan-jalan raya kan, agar menghimbau pengguna jalan untuk taat berlalu lintas. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya ke tujuan iklan, poster, dan slogan. Apa sih tujuan dibuatkannya iklan, slogan, dan poster itu? Nah, tujuan iklan, slogan, ataupun poster itu sama saja ya, yaitu untuk membujuk khalayak untuk berbuat sesuatu, baik itu membeli ataupun menuruti apa yang dikehendaki penulisnya ataupun pembuatnya. Nah, kita lanjutkan ke unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Mohon maaf ya, di sini dicantumkannya unsur-unsur iklan, tetapi padahal kita akan membahas tentang unsur-unsur slogan, poster, dan iklan. Nah, ini ya. Iklan merupakan teks persuasif yang memadukan unsur-unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara. Nah, teks persuasif itu apa ya? Teks yang mengajak ya, artinya. Teks yang mengajak ataupun membujuk. Nah, iklan itu biasanya ada unsur gambar,
unsur kata-kata, unsur gerak, dan unsur suara ya. Seperti yang kita lihat iklan-iklan di media massa, baik itu di televisi, koran, radio, ataupun media lainnya. Seperti itu. Kemudian, slogan merupakan teks persuasif. Nah, sama ya, teks yang mengajak, membujuk, yang mengutamakan unsur kata-kata. Jadi, di dalam slogan ini hanya mengutamakan unsur kata-katanya yang dominan. Jadi, di slogan itu biasanya hanya kata-kata. Paling kalau misalnya ada unsur gambar, itu sedikit. Lebih ditekankan di unsur-unsur katanya. Kemudian, poster merupakan yang mengutamakan kekuatan gambar-gambar dan kata-kata ya. Nah, biasanya dipajang di tempat-tempat umum sebagai himbauan ya biasanya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat tabel ini. Nah, di sini ada unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Di sini iklan mengandung unsur-unsur gambar, benar kan? Unsur gambar. Terus kata-kata, gerak. Nah, untuk gerak kan biasanya di televisi ya. Terus unsur-unsur suara juga, karena tidak mungkin ada gerak tanpa suara gitu ya. Jadi ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, dan ada suara. Itu unsur-unsur iklan. Selanjutnya, unsur-unsur slogan. Unsur-unsur slogan kan tadi sudah dijelaskan mengutamakan kata-kata. Jadi hanya ada kata-katanya saja ya. Maksudnya yang dominan itu kata-kata. Nah, selain dari kata-kata itu juga biasanya unsur suara juga ada ya. Kalau itu slogannya ditayangkan di televisi ya. Bukan televisi, maaf. Di radio. Biasanya mengandung suara. Selanjutnya itu unsur-unsur poster. Nah, poster itu juga mengutamakan gambar dan kata-kata ya. Biasanya poster itu untuk himbauan, berisi himbauan. Nah, jika tadi di slogan itu gambar hanya sedikit, ada gambar tapi hanya sedikit, tapi di poster ini biasanya gambar dan kata-kata itu diutamakan ya. Sampai sini jelas ya unsur-unsur iklan, poster, dan slogan. Untuk lebih jelasnya, agar lebih paham gitu ya, kalian lihat saja unsur-unsur iklan, slogan, dan poster ini berbentuk tabel seperti ini ya. Nah, kalau iklan, ada gambar, ada kata-kata, ada gerak, dan ada suara. Kalau slogan itu biasanya hanya kata-kata, suara. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada gambar juga. Tapi hanya mungkin gambarnya sedikit gitu. Kemudian poster, ada gambar dan ada kata-kata juga. Gitu. Nah, itu merupakan unsur-unsur yang ada di dalam slogan, poster, dan iklan. Nah, selanjutnya itu tugas ya. Tugasnya yaitu kelompokkan gambar-gambar di bawah ini berdasarkan unsur-unsurnya. Manakah yang termasuk ke dalam iklan, slogan, dan poster. Sertakan juga alasannya. Jadi nanti ada gambar ya. Nah, kalian tentukan sesuai unsur-unsurnya apakah gambar ini termasuk ke dalam iklan, slogan, ataupun poster. Disertakan juga alasannya mengapa disebut iklan, slogan, maupun poster ya. Kemudian, tulis dan gambar di buku catatan kalian. Lalu hasilnya dikirimkan via WA ya, di Japri. Nah, ini gambar-gambarnya. Apakah gambar satu itu iklan, ataupun slogan, ataupun poster. Kalian tentukan sesuai dengan unsur-unsurnya. Kemudian, sertakan juga alasannya ya. Kemudian,
Jangan lupa ketika mengumpulkan tugas itu dicantumkan nama dan kelas. Karena kalau kalian tidak mencantumkan nama dan kelas itu nanti nggak tahu ini siapa. Kayak gitu ya. Tugasnya itu saja.